Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai everyone, perkenalkan, nama saya Maya Puspita dengan NIM 220474 kelas RA1 Hukum jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Nah, di video kali ini tentang mata kuliah hukum perikatan, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perjanjian khusus. Nah, sebelum itu, izinkan saya membacakan agenda terlebih dahulu. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada pengertian perjanjian khusus, yang kedua ada perjanjian jual beli, yang ketiga ada sewa menyewa, yang keempat ada perjanjian pinjam meminjam, yang kelima ada perjanjian internasional khusus bidang private law. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Next. Yang pertama, perjanjian khusus. Nah, apa itu perjanjian khusus? Perjanjian bernama dalam bahasa Belanda yaitu Binding Overeenkomst atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian ini diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering ditemui di masyarakat. Tetapi, perjanjian bernama atau perjanjian khusus ini masih banyak yang belum mengerti seperti apa pembentukannya dan bagaimana cara pembuatannya. Ada berbagai macam bentuk perjanjian khusus atau perjanjian bernama, di antaranya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kontrak kerja, perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian internasional khusus private. Nah, selanjutnya ada asas-asas perjanjian. Dalam setiap perilaku atau sesuatu yang terjadi, memiliki dasar atau pedoman dalam setiap kejadiannya. Sama halnya dengan suatu perjanjian yang terjadi memiliki asas atau pedoman yang secara langsung harus diikuti sebagai dasar dalam membuat perjanjian. Nah, syarat sah perjanjian. Suatu perjanjian atau kontrak itu dianggap sah dan mengikat apabila terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan atau dipenuhi oleh kedua pihak. Yang pertama ada syarat sah umum, yang kedua ada syarat sah khusus. Selanjutnya ada perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikat dirinya atau menyepakati untuk memberikan kepada pihak kedua selama waktu tertentu dengan suatu harga yang telah disepakati dan pihak kedua menyanggupi pembayarannya. Nah, dalam hal ini, barang bukan untuk dimiliki, hanya untuk dinikmati atau dimanfaatkan kegunaannya. Adapun objek sewa menyewa meliputi berbagai macam barang seperti kapal, pesawat, motor, mobil, gedung, dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Mengenai pasal 1313 KUH Perdata tersebut, Subekti menyebutkan suatu perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Nah, ketentuan pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Selanjutnya ada yang kelima, ada perjanjian internasional khusus dalam bidang private law. Nah, perjanjian internasional khusus merupakan suatu aturan yang mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan, di mana pihak ketiga diperkenalkan terlibat dalam perjanjian tersebut. Berikut jenis traktat atau peraturan internasional khusus. Yang pertama ada traktat yang menetapkan aturan-aturan koalisi. Yang kedua ada traktat yang menetapkan kesatuan peraturan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga ada traktat yang memberikan persamaan perlakuan bagi warga negara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat ada traktat kekebalan atau imunitas kapal-kapal milik negara. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.